Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Baik hadirin jamaah salat subuh Masjid Nurul Iman Rumah Sakit Tustira yang saya hormati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan ibadah kita kepada Allah dengan menambahkan ilmu. Kita sama-sama belajar untuk setidaknya lebih serius di dalam menjadi umat Islam, yang diantara hal yang sudah sama-sama kita ketahui bahwa Islam adalah agama ilmu, yang seluruh amalan yang kita lakukan hendaknya didasari dengan ilmu yang yakin dan meyakinkan, yang sahih tentu saja. Maka beberapa tahapan menuntut ilmu perlu dilakukan dan terkadang memerlukan waktu yang cukup lama. Maka marilah kita senantiasa bersabar di dalam menjalaninya. Dan semua itu ada nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, kajian singkat saja ini, pengenalan atau pembacaan saja terhadap kitab Mustalahul Hadis, yang penyampaiannya kalau tidak salah sebulan sekali ya, sedikit demi sedikit, karena ini bukan untuk kita 100% menjadi orang yang ahli dalam ilmu hadis, melainkan setidaknya faham istilah-istilah dalam ilmu hadis. Sehingga kalau ada orang mengatakan begini-begini, kita tidak aneh ya. Baik, telah berlalu pembahasan tentang apa itu hadis, kemudian khobar, asar. Yang berikutnya, poin selanjutnya adalah al-hadisul qudsi. Apa itu hadis qudsi? Ya. Hadis itu sendiri, kalimat qudsi itu sendiri, dan ketika digabungkan al-hadisul qudsi atau hadis qudsi, kita katakan begitu, maka dia memiliki makna yang berbeda. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala mengatakan di situ, al-hadisul qudsi huwa ma rawahun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an rabbih ta'ala. Ya, yaitu apa yang diriwayatkan oleh Nabi Muhammad disampaikan kepada para sahabat, tetapi isinya adalah dari Allah atau firman Allah Subhanahu wa taala selain yang telah disampaikan dalam Al-Qur'an. Terpisah dari Al-Qur'an. Wa yusamma aidon, maka disebut juga ia, maksudnya hadis qudsi itu al-hadisu rabbani ya, awil atau wal hadisul ilahi. Hadis rabbani atau hadis ilahi. Jadi sederhananya seperti itu. Nabi mengatakan sesuatu, tapi perkataan tersebut berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, di antara contoh hadis qudsi adalah satu hadis, yakni wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Jadi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda. Dalam sabdanya beliau mengatakan yaqulullahi ta'ala. Ya. Yaqulullahu ta'ala. Allah Subhanahu wa taala berfirman. Jadi akhirnya ketika kita mendengarnya ada dua yang berkata-kata. Nabi bersabda dari firman Allah Subhanahu wa taala. Apa kata beliau? Menyampaikan Allah berkata, ana inda dzanni abdi bi. Aku sesuai dengan prasangka hambaku, dan seterusnya. Ini tidak diperjelaskan, hanya memberikan contoh saja salah satu hadis qudsi riwayat muttafaqun alaih. Baik, berikutnya karena ada hadis biasa, ada hadis qudsi, ada Al-Quran, maka
bagaimana posisinya atau penjelasannya. Tapi berikutnya wa martabatu al hadisul qudsi bainal Quran wal hadisil nabawi. Ya, wal hadisin nabawi. Bagaimana kedudukan hadis qudsi, Al-Quran dan hadis Nabi yang biasa yang bukan hadis qudsi? Dijelaskan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala. Yang pertama, fal Qur'anul Karim yunsabu ilallahi ta'ala lafzon wa ma'nan. Adapun Al-Quran dinisbatkan, maksudnya dikaitkan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa itu berasal dari Allah. Lafzon, lafadznya, kalimatnya begitu dari Allah kepada malaikat Jibril sampai kepada Nabi Muhammad, seperti itu, tidak dirubah sehuruf pun, terus sampai kepada kita tetap seperti itu. Pun maknanya, Allah menghendaki maknanya demikian, Nabi tidak merubahnya. Ciplek begitu ya, persis begitu. Itu Al-Quran. Wal hadisun nabawi, adapun hadis Nabi, yunsabu ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam lafdhon wa ma'nan. Adapun hadis Nabi yang biasa, yang bukan hadis qudsi, dinisbatkan, disandarkan kepada Nabi secara lafaz dan maknanya. Jadi Nabi menginginkan mengucapkan sesuatu atas dasar kadang-kadang dirinya sebagai manusia biasa juga. Hanya kebanyakan dari perilaku beliau adalah berdasar atas wahyu karena beliau adalah Rasul. Yang beliau ucapkan kalimatnya kalimat beliau. Maknanya juga beliau yang menginginkan. Ya, seperti tidak ada kaitan langsung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu hadis biasa. Maka dalam banyak hadis biasa yang bukan hadis qudsi, maksudnya ya perbuatan Nabi saja. Sebagiannya bahkan perbuatan beliau yang tidak dikategorikan sebagai Nabi atau Rasul, melainkan orang biasa saja sebagai orang Arab dan seterusnya. Baik, singkat saja. Adapun hadis qudsi, wal hadisul qudsi yunsabu ilallahi ta'ala ma'nan la lafdhon. Ya. Jadi hadis qudsi adalah hadis yang disandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, la maknan, maknanya saja, tidak lafadznya. Jadi atau ringkasnya, Allah ingin berpesan sesuatu, menyampaikan sesuatu untuk umatnya lewat Nabi Muhammad SAW. Pesannya itu apa? Terserah menyampaikannya bagaimana Nabi SAW. Ya, seperti tiba-tiba kita di sini menemukan jam tangan. Kita kasih kepada petugas DKM, Pak, ini ada jam tangan, tolong diumumkan. Yang penting jamaah tahu bahwa ada jam tangan tertinggal. Kalimatnya seperti apa bebas. Terserah pengurus DKM. Itu ibaratnya seperti itu. Sehingga pesan itu tetap pesan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hadis qudsi. Kalimatnya diserahkan kepada Nabi SAW. Maksudnya agar lebih fleksibel, lebih mudah difahami, dan terkadang disesuaikan dengan kondisi tertentu bagaimana saat beliau sedang berada. Baik, adapun kedudukan hadis qudsi dengan Al-Quran. Walidzalika la yata'abbadu bitilawatihi lafzihi. Tidak ada ibadah dari hadis qudsi dengan membaca lafadznya. Jadi tidak seperti Al-Quran yang kita baca, dia per huruf ada pahalanya. Hadis qudsi tidak. Wala yuqra'u fi shalah, tidak boleh pun dibaca saat sholat. Meskipun itu firman Allah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Misalkan yang tadi dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Ana inda dhanni abdi bi. Enggak boleh. Itu hadis qudsi, bukan ayat Al-Qur'an. Walam yahsul bihi tahdi. Ya. Tahuddi. Tidak ada persamaan-persamaan. Jadi tidak sangat jauh dibanding dengan Al-Quran dari berbagai sisi. Baik. Walam yunqal bit tawatur kama nukilal Quran, dan tidak dinukil hadis qudsi ini mutlak mutawatir. Jadi tidak mutawatir semuanya. Seperti Al-Quran. Al-Quran diriwayatkan dengan mutawatir. Apa itu mutawatir?
perjumpaan berikutnya kita jelaskan apa itu mutawatir. Ya. Bal minhu ma huwa sahihun wa dhaifun wa maudhu'un. Makanya hadis qudsi itu juga ada yang sahih, ada yang dhaif, ada yang palsu. Nah, kita kadang-kadang kan seperti sudah menjadi baku begitu ketika ada orang mengatakan ini hadis qudsi. Seolah-olah itu mah sahih begitu ya. Seolah-olah begitu. Maka tidak. Ada hadis qudsi yang sahih jelas, ada pula yang dhaif, ada pula yang palsu. Ya. Contoh hadis qudsi yang dhaif. An Abi Umamah radhiyallahu ta'ala anhu qala Allahu ta'ala ahabbu ma ta'abbadani abdi ilayyan nusquli. Ya. Ibadah yang paling aku cintai dari hambaku adalah nasihat untukku. Hadis riwayat Ahmad ini dhaif. Kedhaifannya seperti apa? Syekh Utsaimin tidak menjelaskan panjang lebarnya, hanya itu diketahui sebagai hadis dhaif. Atau hadis qudsi yang palsu. Kuntu kanzan makhfiyan fa ahbabtu an u'rifa fa khalaqtu khalqan fa bi arafauni. Kata Allah Subhanahu wa taala, katanya ada hadis seperti ini. Allah taala berfirman, dulu aku adalah harta yang tersembunyi, lalu aku ingin dikenal, maka kuciptakan makhluk agar mereka mengenalku. Ya. Ini hadis-hadis ini seperti ini banyak dipakai oleh pakar-pakar motivasi biasanya, ya, untuk tujuannya baik, mengenal Allah Subhanahu wa taala, dan di antara cara mengenal Allah adalah dengan mengenal ciptaannya, dan salah satunya kadang menghadirkan hadis-hadis yang seperti ini. Baik, kita simpulkan intinya bahwa hadis qudsi adalah firman Allah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, kemudian diriwayatkan sampai kepada kita, yang tentu isinya adalah Allah yang miliki dan lafadznya adalah lafadz Nabi Muhammad SAW. Dan berbagai hal tadi disampaikan, kemudian yang paling penting poinnya adalah hadis qudsi itu ada yang sahih, ada yang dhaif, ada yang palsu. Tidak semua hadis qudsi adalah sahih. Baik, itu season pertama atau menyelipkan dari kajian Riyadhus Shalihin sebetulnya pada kesempatan hari Rabu ini.